Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Kami di sini akan mempresentasikan hasil opini dari kami yang telah kami buat. Sebelum dilanjut, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Fida Adrian Sinatana Putra dengan NPM 253403111280. Nama saya Abdul Azam dengan NPM 25340311244. Saya Andina Fadila dengan NPM 253403111114. Saya Sarifatul Nurisa dengan nomor NPM 25340311212. Yang selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan oleh Sarifatul. Baik, membicarakan etika merujuk pada suatu tindakan, sikap ataupun perilaku seseorang. Lalu apa kaitannya etika dengan Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara seringkali dikaitkan dengan bertindak atau berperilaku. Terdapat 5 dasar di dalamnya yang apabila dilakukan atau diamalkan dengan baik dapat berdampak luar biasa. Sebelumnya Pancasila berkaitan dengan politik, dapat diartikan sebagai sistem yang berkaitan dengan pemerintahan ataupun hubungan antara pemerintah dan rakyat. Tujuan dari politik itu sendiri yaitu untuk membuat suatu kebijakan yang tepat untuk meraih kesejahteraan rakyat. Dapat dibayangkan apabila tidak ada politik, maka di dalamnya akan kacau dan tujuan negara tidak akan terlaksana. Disinilah pentingnya etika Pancasila. Pancasila dijadikan etika atau pedoman dalam kehidupan politik, artinya sebagai tolak ukur dalam membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan Pancasila. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Azam. Baik, selanjutnya yaitu tidak akan ada demokrasi dan penciptaan keadilan apabila tidak ada etika di dalam Pancasila itu. Nah, negara akan lahir sebagai negara hukum jika tidak ada pedomannya dan itu berimbas pada kehidupan rakyatnya. Tetapi perlu juga tindakan nyata yang berkaitan dengan etika politik Pancasila ini. Nah, karena sampai saat ini masih ada banyak etika politik yang bertentangan seperti tindakan korupsi, permasalahan horizontal antara rakyat dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, di sini etika politik Pancasila itu bekerja untuk dijadikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, namun ini juga masih menjadi PR dalam penerapannya. Karena dia akan berjalan baik dengan adanya orang yang mengamalkannya. Nah, solusinya adalah pemerintah harus menerapkan etika politik Pancasila ini untuk melahirkan kebijakan yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Nah, bukan untuk menyengsarakannya, sehingga tidak akan ada aksi rakyat yang menentang. Dan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Andi. Jika kebijakan yang dibuat sudah tepat, penyimpangan dalam negeri ini setidaknya akan berkurang. Karena pada dasarnya, sumber daya manusia dalam suatu negara merupakan cerminan dari pemerintahan negara itu sendiri. Memang, kita tidak bisa selalu menyalahkan pemerintah atas penyimpangan tersebut, sebab kita sebagai rakyat juga harus berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Namun, pemicu masalah dalam konteks kehidupan bernegara bisa saja dikatakan berasal dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga orang-orang dalam pemerintah itu harus lebih tegas dan bijak dalam membuat kebijakan. Karena etika politik menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyatnya sesuai dengan kelima sila Pancasila. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyatnya akan menghasilkan situasi yang harmonis. Dan yang selanjutnya kami mengambil salah satu kasus tentang etika politik Pancasila, yaitu kasus Wilmar Group, cermin retaknya etika politik di Indonesia. Peristiwa ini menegaskan satu hal mendasar: tanpa etika, politik hanyalah alat dagang kekuasaan, dan selama kekuasaan bisa dibeli dengan uang, demokrasi akan terus kehilangan maknanya. Kasus ini bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi luka etika politik. Izin ekspor yang seharusnya berbasis kepentingan publik berubah menjadi transaksi kekuasaan. Ketika kebijakan publik bisa dibeli, maka keadilan dan kepercayaan rakyat ikut dijual.
politik tanpa etika akhirnya melahirkan ekonomi yang timpang dan hukum yang kehilangan legitimasi moral. Awalnya, Wilmar bersama 2 perusahaan besar lain Musimas dan Permata Hijau diduga memberikan suap untuk memperoleh izin ekspor CPO di tengah kebijakan pemerintah yang membatasi ekspor demi menekan harga minyak goreng domestik pada Maret 2025. Pengadilan membebaskan ketiganya, namun kemudian terungkap bahwa seorang hakim menerima suap sebesar 60 miliar untuk memuluskan putusan tersebut. Kasus Wilmar Group menjadi contoh nyata bagaimana etika politik diuji di persimpangan antara kekuasaan bisnis dan hukum. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung menyita sebesar 11,8 triliun dari perusahaan raksasa tersebut terkait dengan suap izin ekspor minyak sawit mentah CPO tahun 2022. Dan kesimpulan dari opini ini adalah etika dan Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dalam membentuk perilaku dan kebijakan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman etika yang mengarahkan setiap tindakan agar sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam bidang politik, etika Pancasila berperan sebagai landasan moral agar setiap kebijakan yang dibuat pemerintah berpihak pada kesejahteraan rakyatnya. Apabila etika politik Pancasila benar-benar diterapkan, maka penyimpangan seperti korupsi, ketidakadilan, dan konflik antara rakyat dan pemerintah dapat diminimalkan. Dengan demikian, kerjasama yang harmonis antara pemerintah dengan rakyat dapat terwujud, dan tujuan utama negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Mungkin sekian diskusi dan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.